Ada nih peribahasa yang sudah sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, saya Lunaila. Saya Regina. Salah satu siswi dari SMK Perbankan Riau. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan saya yang mau sharing bareng kalian semua. Halo, kenalin saya Rizka. Dan saya Safety. Di sini kami akan membahas kasus Dea OnlyFans, aturan undang-undang pornografi dan ancaman hukumannya. Nama Dea OnlyFans sedang ramai diperbincangkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Sebelumnya, polisi menangkap Dea di Malang pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Nama Dea OnlyFans sedang ramai diperbincangkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Sebelumnya, polisi menangkap Dea di Malang, Jawa Timur pada akhir bulan lalu. 2 hari setelah ditangkap, dia pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi. Kendati demikian, dia tidak ditahan, tapi hanya dikenakan wajib lapor dengan pertimbangan adanya permohonan dan jaminan dari pihak keluarga. Selain itu, Dea pun masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Kasus Dea OnlyFans seperti dilaporkan Antara News. Kepolisian pun mengungkap kalau Dea pernah merekam video porno dengan seorang laki-laki. Dan menurut keterangan Dea, pemeran prianya adalah berinisial DRZ sebagai pacarnya. Penyidik Polda Metro Jaya sudah memberikan surat panggilan terhadap DRZ untuk diperiksa pada hari Jumat. Usai diperiksa, menurut polisi, DRZ tidak bisa dijerat dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, polisi juga menyita akun Google Drive milik Dea yang berisi sejumlah video porno yang diduga melibatkan keduanya. Penyidik Polda Metro Jaya mengatakan ternyata ada yang membeli konten pornografi Dea OnlyFans di Indonesia. Pengakuan D sudah ada orang yang membeli video-video tersebut. Sudah banyak yang membeli. Kami sedang analisa siapa aja pembeli, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis di Jakarta, Selasa. Polisi juga menemukan data pelanggan yang membeli konten pornografi Dea OnlyFans. Salah satunya komedian berinisial M yang belakang diketahui itu adalah Marcel Widianto. Komedian M membeli konten pornografi itu tanpa perantara atau langsung, sebab komedian itu mengenal Dea OnlyFans. Sementara keterangan membeli langsung ke Dea, ujar Auliansyah. Auliansyah mengatakan ada 76 video share dalam satu Google Drive yang dibeli oleh komedian M. Tidak hanya video share, ada pula foto tanpa busana Dea OnlyFans. Komedian terkenal inisial M itu membeli video tersebut, ujar Auliansyah. Komedian yang membeli puluhan konten asusila Dea OnlyFans itu ternyata Marcel Widianto. Hal tersebut disampaikan langsung pengacara Marcel, Maci Ahmad. Marcel pun sudah menerima surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Iya betul, surat panggilan sudah ada, kata Meci saat dihubungi pada hari Rabu tanggal 6 bulan 4. Meci mengatakan kliennya bakal memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 7 bulan 4. Besok saya akan mendampingi saat pemeriksaan, kata Meci. Marcel menyampaikan permohonan maaf lantaran ketahuan menjadi pelanggan konten asusila milik Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Maafkan kenakalanku ya teman-teman, ungkap Marcel Widianto melalui akun miliknya di Instagram pada hari Rabu tanggal 6 bulan 4. Pengisi acara klinik tendean itu mengakui dirinya memang nakal terkait hal yang begituan. Fakta lain terkait kasus pornografi Dea OnlyFans. Sita pakaian dalam hingga kostum pelayan. Dalam kasus ini, polisi menyita pakaian yang digunakan Dea saat membuat konten dewasa di OnlyFans. Di antaranya, 1 lingerie berwarna merah dan 1 lingerie berwarna hijau motif bunga serta 1 set pakaian kostum pelayan berwarna hitam putih. Polisi menyita pula laptop berwarna merah yang diduga menjadi tempat penyimpanan video asusila sebuah ponsel, serta sejumlah kartu kredit dan debit milik Dea. Polisi kejar pemeran pria. Auliansyah mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pemeran pria di video share Dea OnlyFans. Kemudian, kami tentunya akan menambah tersangka nantinya, karena di dalam undang-undang tersebut pemeran lain atau pendukung akan jadi tersangka. Kami akan memanggil yang ada di video untuk diperiksa. Dea meminta maaf. Gusti Ayu Dewanti atau yang kerap dipanggil Dea OnlyFans
menyampaikan permintaan maafannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, didampingi dua kuasa hukumnya. Dia menyampaikan bahwa akan ada terus kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Lantas, menurut kalian, berapa sih harga yang dipatok The OnlyFans untuk konten seksi tersebut? Menurut saya, berdasarkan pengakuannya, harga untuk berlangganan foto bisa mencapai 100.000 per fotonya. Kalau menurut saya, setara dengan $7 Amerika Serikat untuk subscribe aja. Dan itu hanya bisa untuk melihat foto-fotonya. Selain foto, situs tersebut juga bisa menjual konten lain seperti video, live streaming, hingga voice note. Meski tidak secara rinci, dia mengatakan pendapatannya sebulan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sebulan ya, puluhan, tapi tidak sampai 90 juta, ucapnya. Guna bisa mencairkan uang tersebut, minimal pengambilannya $50 Amerika Serikat atau setara dengan kurang lebih 800.000. Tapi katanya, tak semua pengguna internet bisa mengakses situs OnlyFans sebab kata dia, sebagai pengguna pun ia memakai VPN. Tadi katanya kan tak semua pengguna internet nih bisa mengakses situs OnlyFans. Pengguna pun ia memakai VPN. Nah, VPN itu menurut Rizka apa sih? Jadi, VPN itu merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi privat melalui jaringan publik dalam hal internet. Tadi Rizka menjelaskan, VPN itu merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi privat melalui jaringan publik dalam hal ini internet. Nah, sekarang menurut Safety, kegunaan VPN itu seperti apa? Kegunaan VPN umumnya untuk membuka situs web yang diblokir, bermain game online, dan menyembunyikan IP asli. Nah, balik lagi nih sama topik kita yang tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai hukum dan aturan undang-undang pornografi di Indonesia? Yang pertama yaitu dilarang menyediakan jasa pornografi. Aturan itu masuk dalam pasal 4 ayat 2. Yang kedua, dilarang mengunduh konten pornografi. Dalam pasal 5 tertera, setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud di pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 mengatakan setiap orang dilarang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Lantas, ancaman hukuman kasus pornografi di Indonesia itu seperti apa sih menurut kalian? Pasal 29 terkait pasal 4 ayat 1 dapat dipidana penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama selama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Bagi orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 5, menurut pasal 31 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Pasal 32 menjelaskan setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari podcast tadi adalah tindak pidana asusila merupakan bentuk penyimpangan sosial yang menyimpang dari nilai sosial, agama, dan moral bangsa Indonesia. Pengaturan tindak pidana dalam hukum positif dapat dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 282 ayat 1 ayat 3, di mana dalam pasal ini terdakwa mendapat sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan paling denda paling banyak Rp500. Terutama untuk penyedia layanan tersebut untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan karena berdampak buruk dan dapat merugikan orang lain. Untuk remaja yang merasa ingin tahu atau hanya sekedar ingin mengirim-ngirim pesan bermuatan melanggar asusila untuk tidak melakukannya kembali, karena apabila pesan tersebut merugikan orang lain dan dapat menjadi permasalahan yang serius. Untuk pihak berwajib lebih memperhatikan perkembangan yang berada dalam dunia internet atau semacamnya. Wah, seru juga ya topik kita kali ini. Lumayan sih, di podcast kali ini bisa menambah wawasan juga. Harus dong, biar waktu yang kita pakai ngobrol itu nggak sia-sia. Oke teman-teman, thank you udah nemenin bertukar pikiran di sini. Akhirnya kita selesai juga nih ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat buat masing-masing kita. Saya Lunaila, Saya Regina, Saya Rizka. dan saya Safety. pamit undur diri. Bye-bye.